Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Azam di channel Desa Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas library selanjutnya. Setelah kemarin kita membahas library NumPy, yaitu library Pandas. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa selalu update video pada channel ini. Untuk library Pandas sendiri, ini merupakan library open source yang dibangun di atas library NumPy ya. Nah, ini juga banyak digunakan untuk persiapan dan pembersihan data. Jadi sebelum kemudian kita melakukan pengolahan misalkan pada algoritma machine learning, maka data yang kemudian akan diolah itu harus dipersiapkan dulu ya. Jadi harus dibersihkan dulu supaya nanti data yang kemudian diolah ini merupakan data yang benar-benar bagus ya, yang bersih. Nah, pada library Pandas ini juga terdapat fitur visualisasi. Jadi nanti kita juga akan belajar library khusus untuk visualisasi. Namun di Pandas ini juga kita juga terdapat fitur visualisasi dan dapat bekerja pada data dengan variasi data yang besar. Nah, langsung saja di sini dimulai ya awal untuk memahami bagaimana Pandas ini bekerja, maka diawali dengan series ya, series. Ini saya buat headingnya. Oke, kemudian kita enter. Nah ya, jadi series ini merupakan array berlabel satu dimensi yang dapat menampung jenis data apapun seperti integer, ya, string, float, dan objek. Nah, untuk memulai Pandas ini, kita awali dengan import library-nya dulu ya, seperti yang NumPy kemarin. Di sini juga kita perlu untuk mengimport library-nya dulu, yaitu library Pandas. Di sini kita import sama ya, NumPy dulu, NumPy karena nanti kita juga menggunakan beberapa fungsi NumPy. Kemudian ya snp, jangan lupa dibuat aliasnya. Kemudian yang kedua adalah import Pandas. Nah ini aliasnya di sini dibuat pd. Kita running. Ya, setelah selesai proses runningnya, kemudian kita lanjutkan dengan contoh sampel yang pertama untuk memahami bagaimana series ini ya. Misalkan di sini kita memiliki beberapa variabel. Yang pertama misalkan label. Ya, misalkan di sini A, kemudian B, C misalkan ya. Kemudian data, misalkan di sini ada 10, 20, 30. Kemudian apalagi? Misalkan array. Kita punya, nah ini kita gunakan fungsi dari NumPy ya. NumPy array, masih ingat kan ya? Kita buat arraynya ini dari variabel datanya. Kemudian misalkan ada variabel k. Di sini kita buat dictionary, dimana ya masih ingat ada keys dan value-nya. Misalkan di sini 10 ya. Kemudian b-nya 20 dan c-nya 30 ya, running. Nah, dalam membuat series kita dapat menggunakan fungsi dari Pandas itu sendiri, yaitu jangan lupa kita panggilnya dengan langsung ya pd, tidak perlu Pandas lagi, tetapi cukup dengan aliasnya pd.series. Ini kalau kita tab, di sini ada beberapa fungsi, kita panggil yang series, kemudian pakai tanda kurung ya, dan kemudian dimasukkan misalkan sini data sama dengan, jadi kita menggunakan parameter data ya, data ini sama dengan data gitu misalkan ya, karena kita pakai yang ini datanya. Jadi kalau kita running bagaimana hasilnya ya, di sini maka kita akan menghasilkan seperti tabel gitu ya, dimana untuk sebelah kiri ini sebenarnya adalah indeksnya, jadi menunjukkan indeksnya, dan yang sebelah kanan ini adalah isinya tadi yang berupa data tadi. Jadi secara default ya, pada kolom pertama ini akan menampilkan indeks, dan indeks ini sebenarnya kita bisa rubah. Bagaimana caranya? Ini kan defaultnya indeks 012, kita bisa rubah. Misalkan kita mau merubah indeksnya ini, yaitu dengan variabel label ini ya.
Nah, dari sini. Jadi caranya masih sama, pd.series, kemudian di sini data ya, masih sama dengan data. Nah, di sini parameter selanjutnya adalah indeks. Indeks sama dengan mana yang akan kita gunakan sebagai indeks, misalkan label. Kalau kita running, ya ini jadinya yang tadinya secara default indeksnya adalah 012, maka sekarang indeksnya menjadi A, B, dan C. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya kita juga bisa langsung ya, jadi tidak perlu kemudian menggunakan parameter seperti data atau indeks di sini, namun bisa kita langsung tuliskan dengan ini pd series. Nah, di sini langsung mana yang sebagai data dan mana yang sebagai indeks, maka hasilnya akan sama seperti itu. Bagaimana ketika kita gunakan array di sini, ini ya yang variabel array, hasilnya seperti apa, kita coba saja. Di sini langsung array gitu ya. Kita running ya, hasilnya adalah sama seperti yang di sini ya, di series menggunakan data, ini kan list bentuknya, dan di sini bentuknya array dan hasilnya sama. Nah, kemudian kita masih punya satu variabel ya. Nah, di sini kita gunakan yang coba bentuknya dictionary, di mana dictionary ini kan terdiri dari keys dan value ya. Di sini misalkan keysnya adalah A dan value-nya adalah 10. Kita coba pd.series, kita masukkan langsung ya k-nya. Ya, di sini langsung kalau tadi kita menggunakan array ataupun data ya, maka secara default di sini indeksnya adalah 012 ya, karena memang tidak disetting di sini untuk datanya itu ada apa semacam indeksnya ya, pendampingnya gitu. Tapi kalau dictionary memang kan ada dua, isinya ada key sama value, sehingga di sini otomatis keys-nya akan menjadi indeks dan value-nya akan menjadi isi dari tabelnya tersebut, kolomnya ya. Satu dimensi ini kalau teman-teman perhatikan di sini hanya terdiri dari satu kolom saja ya. Ya, hanya di sini saja. Sehingga ini memang kemudian dinamakan sebagai satu dimensi. Bagaimana dengan ini? Ini sebenarnya kolom ini tidak kemudian ikut diproses kalau misalkan nanti kita lakukan pemrosesan selanjutnya gitu. Jadi ya seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya ya di NumPy ataupun sebelumnya, memang indeks ini ya sebagai identitas saja. Yang mana posisi dari setiap data ini seperti apa ya, ini sebagai identitas setiap datanya, sehingga memang yang diproses adalah yang di kolom ini hanya terdiri dari satu kolom saja. Nah, kemudian kita juga bisa langsung ya membuat seriesnya. Ini langsung kita masukkan datanya dalam sini, series itu kita gunakan list ya, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ya, atau 5 aja ya. Kemudian kita gunakan apa, misalkan kota-kota yang ada di Jogja ya, ada Yogyakarta, kemudian ada Bantul, kemudian ada apa lagi, Kulon Progo, kemudian ada Gunung Kidul sama Sleman gitu ya. Yap. Kemudian kalau kita running ya, hasilnya akan seperti ini ya. Oke, jadi Yogyakarta, Bantul, Kulon Progo ini kan posisinya ada di parameter kedua ya, dimana parameter kedua ini menandakan bahwa indeks, sehingga dia menjadi indeksnya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 adalah sebagai value-nya atau isinya gitu. Kemudian misalkan ini kita masukkan ke dalam suatu variabel share1, kemudian kita running ya. Kemudian kalau ini dipanggil share1 ya, seperti ini ya, sama. Kemudian misalkan saya punya share2, misalkan di sini saya bedakan series 1, 2, 1, 3, 4, 1, 2, kemudian 3, 6, 5 misalkan ya. Ini indeksnya, isinya. Kemudian di sini misalkan apa ya? Ya, kita bedakan salah satu lah ya. Yogyakarta. Ini bebas saja ya. Tapi
Bantul, kemudian apa misalkan ya, Purwokerto misalkan, kemudian Gunung Kidul, dan Sleman. Oke, ini kita masukkan di variabel share 2, kemudian kita panggil share 2 nya ini seperti ini ya. Oke. Kemudian jadi untuk menampilkan nilai pada seriesnya, maka kita cukup mencantumkan indeks pada series tersebut. Jadi seperti ini ya, seperti apa namanya ya, pemanggil mengakses suatu nilai ya, kita cukup sebutkan indeksnya saja. Misalkan share 1 kita mau memanggil value dari sini ya, nomor 3 ini, maka share 1 ya, tanda kurung siku, kemudian apa indeksnya adalah Kulon Progo. Hasilnya adalah 3. Kalau share 2, yang share 2 kita mau manggil yang 6 misalkan, maka di sini tuliskan Gunung Kidul. Ya, gitu ya. Nah, kita juga bisa melakukan penjumlahan gitu ya pada dua series ini. Jadi misalkan kita langsung jumlahkan saja share 1 plus share 2. Oke, kenapa kemudian ada beberapa data yang none ya, istilahnya none itu. Jadi kalau kita lihat di sini tadi, kenapa saya bedakan ya, di sini dia akan menjumlahkan dua bagian yang kemudian memiliki indeks yang sama. Jadi kalau kita lihat ya, Bantul ini pada pertama ya, yang pertama ini 2, kemudian yang kedua ini 2 juga, maka hasilnya 4. Gunung Kidul ini 4, kemudian ini 6, maka hasilnya 10. Kulon Progo ya 3, dan di sini nggak ada ya kan, sehingga di sini dia hasilnya adalah none gitu ya. Kemudian Purwokerto juga tidak ada, dia hanya ada di sini, sehingga juga hasilnya adalah none, jadi tidak teridentifikasi gitu ya. Atau dalam data nanti teman-teman juga akan, dalam real data itu akan banyak juga mendapatkan data-data yang none seperti ini, maksudnya adalah yang kosong gitu, nggak ada. Kemudian Sleman ini ada 5 sama 5 sehingga hasilnya 10. Yogyakarta 1 dan 1 hasilnya adalah 2. Nah ini hasil penjumlahannya ya, jadi dia akan menjumlahkan sesuai dengan kemiripan indeksnya ya, indeks yang sama. Nah yang nggak sama dia akan hasilkan seperti ini. Nah kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui tentang series atau ini satu dimensi ya, ada label satu dimensi. Nah yang kedua adalah data frames. Data frame. Nah, untuk data frame ini merupakan data 2 dimensi yang kemudian dapat dirubah. Dalam dunia nyata, ya, pandas data frame ini akan dibuat dengan memuat kumpulan data dari penyimpanan yang ada. Jadi misalkan kita memiliki data dalam file Excel, CSV, SQL, dan seterusnya, itu kita bisa masukkan ke sini ya, kita bisa import ke sini. Jadi di dunia nyata seperti itu. Misalkan kita punya data-data yang banyak di dalam Excel, ya udah kita tinggal inputkan saja di sini dengan data frame ini ya. Jadi bentuknya ini adalah data frame 2 dimensi, sehingga kolomnya itu nggak hanya satu tapi ada banyak begitu. Jadi perbedaannya itu dengan antara series sama data frame. Nah untuk data frame sendiri sebenarnya di sini kita juga bisa buat ya data frame tersebut dengan menggunakan list, kemudian dictionary tadi ya, dan sebagainya. Oke, misalkan di sini saya tambahkan dulu untuk NumPy ya, kita nanti coba menggunakan bilangan random. Saya di sini NumPy random, kemudian kita import run n ya, normal. Nah ini biasanya data frame itu ya, ini terserah aja sih, misalkan dataset atau data frame atau df gitu ya. Misalkan di sini saya buat df, kemudian nah ini untuk fungsinya, ini kalau kita buat di sini ya, di
dibuat secara manual gitu, jadi kita belum import. Nanti kita coba yang import ya. Jadi supaya memahami dulu strukturnya supaya mudah gitu. Nah, ini cara membuat secara manualnya. Di sini kita gunakan fungsi data frame, kalau tadi series ya. Nah, di sini misalkan saya pakai fungsi run n, di mana di sini size-nya adalah 5, misalkan 4 ya. Masih ingat ya, kita sudah membahas run n ini sepertinya. Kemudian yang kedua adalah kita buat berbentuk list, misalkan A, B, C, D, dan E. Oke. Kemudian yang ketiga kita buat W, X, Y, dan Z gitu ya. Oke, kalau kita running di sini kemudian kita panggil ya untuk variabel df-nya, maka hasilnya ya seperti ini. Jadi di sini ya run n-nya ini adalah sebagai datanya tadi, kemudian untuk abcde-nya ini sebagai listnya, dan wxyz-nya ini adalah sebagai nama dari kolomnya gitu ya. Nah, sekarang sudah ada ini sebagai indeksnya, dan ini sebagai nama kolomnya. Di sini sekarang sudah ada banyak ya kolomnya, ada W, X, Y, dan Z, ada 4 kolom gitu. Nah, ini contoh dari data frame ya. Kalau teman-teman lihat di sini ya sama gitu kan, seperti tabel ya. Sekarang sudah menyerupai tabel yang memang ya kalau kita import dari Excel ya memang bentuknya juga akan ya mirip seperti inilah ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya data frame ini ya, ini istilahnya data frame itu juga terdiri dari beberapa series gitu ya. Jadi di sini ada series W, series X, series Y, dan series Z gitu. Kalau misalkan kita coba ya panggil dari df W misalkan ya gini ya, maka dia akan menampilkan seriesnya ini ya, nampak seperti series kan ya. Coba kita cek dulu supaya meyakinkan, kita cek tipe datanya, kita gunakan type, kemudian kita cek df W ya. Di sini sudah jelas bahwa ini adalah series gitu. Sedangkan kalau kita cek dari df-nya sendiri, maka di sini ya data frame ya gitu ya. Nah, kemudian untuk mengakses beberapa kolom kita bisa gunakan ini. Jadi kalau beberapa kolom itu kan berarti sudah ada lebih dari satu gitu ya. Kalau hanya satu ya kita seperti ini saja, tapi karena udah lebih dari satu ya kita buat list lagi gitu. Nah, ini fungsi dari list tadi ya, untuk menampung multi item atau data gitu ya. Jadi kalau satu tadi cukup kita tuliskan W-nya saja. Kalau misalkan dua seperti ini, maka kita cantumkan menggunakan list. Oke, hasilnya akan seperti ini. Nah, misalkan kita mau menambahkan sebuah kolom baru, itu bisa. Jadi misalkan di sini kita akan menambahkan kolom namanya adalah baru itu, kemudian sama dengan ya, misalkan kolom barunya mau diisi apa ya, misalkan kita isi dengan penjumlahan antara kolom W ya dengan kolom df Z misalkan ya. Maka kalau kita running kemudian kita panggil, jadi di sini df pada data frame ini kemudian akan ditambahkan kolom yang namanya baru, yang isinya adalah kolom dari W ditambah dengan kolom dari Z. Kalau kita panggil df-nya, maka sekarang ada kolom baru gitu ya. Nah, kita dapat menghapus kolom pada data frame dengan menggunakan metode drop. Nah, defaultnya di sini tanpa menggunakan parameter, maka yang terhapus adalah aksis 0.
yaitu indeksnya. Jika akan menghapus kolom, maka kita gunakan aksis 1 gitu ya. Sekarang kita coba aja deh ya. Kita coba df drop baru. Ya, di sini akan error. Errornya bunyinya adalah baru not found in axis. Axis ini adalah di sini, guys. Jadi defaultnya dia akan menghapus di sini ya, bagian barisnya ini. Nah, untuk menghapus, karena kita mau menghapus kolom, sehingga kita ya defaultnya itu aksisnya sama dengan 0 gitu. 0 ini adalah baris. Nah, untuk menghapus kolom ya kita gunakan aksis 1. Kita running. Nah, ya, sekarang untuk kolom barunya sudah hilang. Cuma ya kita sebenarnya kolom baru itu cuma disembunyikan, hidden ya. Sebenarnya nggak benar-benar hilang. Kalau kita panggil lagi pada df, maka di sini ada lagi itu. Nah, bagaimana supaya supaya memang benar-benar hilang? Kita dapat menggunakan parameter inPlace ya. inPlace-nya itu kita kita rubah value-nya menjadi true agar membuat kolom yang kita hapus ini hilang secara permanen, sehingga tidak akan mempengaruhi pengolahan data selanjutnya. Atau sebenarnya juga kita bisa menyimpannya dalam data baru, tapi variabel baru ya. Tapi takutkan nanti akan kemudian memperbanyak variabel, atau sebenarnya bisa df ya sama dengan kita hapus ya df drop gitu. Nah, untuk mempermudah itu sehingga kita bisa gunakan parameternya saja, df dot drop ya baru, kemudian aksisnya jangan lupa di sini aksisnya sama dengan 1, dan di sini parameter selanjutnya adalah inPlace sama dengan true ya. Kemudian kita cek lagi ya, di sini untuk kolom barunya sudah hilang ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghapus baris? Kalau tadi kan menghapus kolom, bagaimana kita menghapus baris ya? Tinggal dituliskan aja df.drop, kemudian kita tuliskan mana baris mana yang mau dihapus, misalkan yang E. Jadi kita running, karena kan memang secara default ini kan baris ya yang kemudian dihapus, sehingga kita running saja, tidak perlu dituliskan aksis sama dengan 0, maka di sini sudah hilang. Tapi sekali lagi di sini sebenarnya juga masih ada ya. Kalau misalkan mau benar-benar yang permanen, tidak mengganggu pengolahan data selanjutnya, maka kita gunakan inPlace sama dengan true. Nah, kemudian untuk melihat size dari kolom ya sama seperti yang sudah kita pelajari, kita gunakan shape ya. Ini shape-nya adalah 5,4, berarti ada 5 baris dan 4 kolom. Nah, kemudian bagaimana cara kita melakukan selecting rows ya atau barisnya? Kita bisa juga menggunakan log ya. Jadi kalau tadi kan sebelumnya df ya list, kemudian kalau langsung list langsung namanya misalkan w, kemudian kalau ada 2 ya tadi w sama z misalkan ya gitu. Nah, kalau misalkan baris gimana caranya ya, kita juga bisa menggunakan yang fungsi namanya log gitu, location, kemudian ya tinggal dituliskan mana yang mau kita akses, misalkan A ya, hasilnya seperti ini ya. Jadi di A ini maka dia akan bentuknya kan series gitu. Ternyata tidak hanya kolom saja gitu kan ya. Kalau tadi kita akses kolomnya saja bentuknya kan gini ya. Nah, sama ternyata kalau kita akses baris ini juga bentuknya series. Nah, kemudian jika kita akan mengakses baris berdasarkan indeksnya, itu juga kita bisa. Kalau tadi kita pakai log itu langsung nama barisnya. Kemudian kalau kita mau mengakses berdasarkan indeksnya, maka kita gunakan ilog ya, ilog gitu, df.ilog index location. Nah, ini kemudian namanya, indeksnya berapa gitu ya. Jadi di sini indeks misalkan yang ini mau kita akses, maka kita yang sini ya, ini sorry.
Jadi misalkan ini kan 0, 1, 2, 3, 4. Kita mau akses yang pertama, maka kita indeksnya adalah 0. Ya. Oke, kita coba panggil lagi df-nya. Ya, ini komplitnya. Nah, selain kita mengakses full satu baris atau full satu kolom, ya, kita juga bisa mengakses specific value, ya. Misalkan pada value yang berada di kolom di baris A, kemudian di kolom Y. Baris A, kolom Y, berarti yang min 0,4 ini ya. Kita coba, itu caranya ya, df tadi gimana? Kita coba pakai yang log, itu bisa specific location. Nah, pakai log, kemudian kita tuliskan tadi barisnya dulu, kemudian kolomnya adalah Y. Ya, hasilnya ini ya, min ini lebih panjang, lebih komplit lagi. Nah, kita juga bisa mengakses beberapa baris dan beberapa kolom menggunakan list ya. Jadi kalau ini kan cuma satu baris satu kolom. Nah, kalau sudah beberapa berarti kita gunakan list. Jadi kita pakai df.log, kemudian di sini barisnya dulu mau yang apa, misalkan kita mau akses di baris A sama B dan kolomnya adalah X dan Z misalkan ya, maka kita tuliskan saja A, B di sini, kemudian koma, kolomnya adalah tadi X sama Z, X dan Z. Nah, kita running. Ya, hasilnya seperti ini ya. Nah, kita juga bisa mengakses tadi berdasarkan indeksnya. Kalau berdasarkan indeks, kalau ini kan berdasarkan nama dari kolomnya. Nah, berdasarkan indeks kita bisa gunakan df.ilog ya. Misalkan untuk baris B ini kan indeks 1 ya, dan kemudian di kolom Z ya yang min 0 ini, berarti nanti dituliskan 1, Z-nya itu 0122. 0,133 sorry. Ya, hasilnya ini ya, min 0,014 sekian. Oke, kemudian coba lagi kita panggil df-nya. Ini sudah terlampau tinggi, sudah tenggelam ya. Kita juga bisa memanggil atau mengakses beberapa beberapa baris dan beberapa kolom menggunakan indeks. Masih ingat ya, kalau beberapa berarti kita bisa gunakan seperti ini. df.ilog. Kemudian, nah ini beberapa, misalkan dari indeks baris awal ya, jadi A sampai misalkan indeks ke 101 sampai C, 012 sampai 2 ya, maka nanti sampai baris ke C. Kemudian ini baris ke C nya itu jangan lupa ya, baris C nya ini tidak akan ikut ditampilkan, namun sebagai batasnya saja ya. Jadi nanti yang ditampilkan adalah A sama B nya, koma, kalau kolomnya misalkan dari mana, dari indeks 1 gitu ya, indeks 1 01 dari X ini sampai Y ya, X sama Y yang ditampilkan, maka di sini dari awal sini 0 gini sampai misalkan 2 lah sama ya, sampai 2 berarti 012, berarti nanti cuma W sama X saja. Oke, kita running ya, ini jadi ini A sama B, 2-nya ini sebagai batas, ini 01 kan ya, ini juga 01, 2-nya ini sebagai batas. Jadi yang ditampilkan adalah baris AB dan kolom WX. Nah, kalau spesifik gimana? Ya, kita bisa gunakan list. ilog. Misalkan di sini barisnya dari awal sampai indeks kedua sebagai batasnya, kemudian listnya adalah list untuk kolom indeks 1 dan kolom indeks 3 misalkan, maka mana yang akan tampil di sini? Berarti barisnya AB ya kan, kemudian untuk kolomnya itu indeks 1 adalah X dan indeks 3 adalah Z ya, seperti ini. Oke, untuk selection ini juga kita bisa, ini akan sangat nanti akan sangat banyak dipakai lah ya, terutama nanti kan kita juga perlu menseleksi, misalkan simpelnya kayak di machine learning kan ya, dalam satu data frame ya atau data set itu kita akan membagi gitu kan, membagi menjadi test set sama training set gitu ya. Jadi ada yang menjadi data training, ada yang menjadi data testnya, dibagi itu maka kita menggunakan ini ya, df.ilog atau
ya devlog ini ya, banyak kan nanti akan dipakai. Jadi slashingnya seperti apa penyeleksiannya.